Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Sobat Untai dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini Untai kedatangan tamu istimewa Ustadz Al-Fadhil Syahdu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kegiatan Untai pada hari ini kita ada topik menarik mengenai harta. What is the meaning of harta, Ustaz? HRTA. Nah, ini apakah harta yang dimaksud menurut perspektif Islam ini bagaimana, Ustaz? Dan termasuk juga harta katanya ada yang berupa material atau gimana, Ustaz? Kalau saya pahami sih mungkin kaitannya dengan materi ya, tapi kalau sudut pandang Islam tuh harta gimana, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Masya Allah. Should I deliver in English? Guys. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah, berjumpa lagi pada kesempatan kali ini, Sobat Untai yang berbahagia. Harta itu secara umum kalau ditarik ke bahasa Arab menggunakan istilah mal yamilu. Dari akar katanya mal itu artinya condong ya, kecondongan, bukan harta, malah artinya kecondongan atau kemiringan. Sehingga kalau kita lihat pada konteks kekinian, orang-orang yang matanya buta karena melihat harta, mereka akan miring jalannya, condong, mereka tidak tegak. Kenapa? Karena imannya tidak kuat. Karena harta itu bisa membuat seseorang menjadi tidak menjadi orang yang seharusnya sebagaimana yang Allah titahkan ketika dia dihidupkan di muka bumi ini. Itu tentang harta, Ustaz. Jadi sesuatu yang bisa membuat kita menjadi condong kalau kita tidak kuat pegangannya. Begitu kira-kira, Ustaz. Baik. Kaitannya dengan harta tadi kan kalau nggak kuat bisa condong ya, Ustaz ya. Nah, kalau di Muslim ataupun kacamata Islam memandang harta itu berkaitan dengan tentunya kan harta bisa jadi dia akan mengamankan dirinya masuk ke surga, bisa juga dengan harta dia masuk ke neraka kalau tidak. Saya pernah dengar seperti itu. Nah supaya kita kan memang tujuannya kan akhirat adalah surga nih, Ustaz ya. Nah, gimana supaya harta kita itu tidak tadi mereng ya, condong itu lebih condong kepada surga. Nah, itu gimana caranya kira-kira, Ustaz? Sobat Untai yang budiman, kalau kita merujuk kepada salah satu hadis dalam Arba'in An-Nawawiyah, sering mengutip hadis-hadis Arba'in ini, Masya Allah. Itu kalau tidak salah hadis nomor 6, itu Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, sudah tegas bahwa itu halal. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu juga sudah sangat jelas gitu. Tetapi Rasulullah menambahkan untuk unsur yang ketiga, wa bainahuma, dan di antara keduanya umurun mutasyabihat, adalah sesuatu yang mutasyabihat, atau bahasa kita abu-abu atau tidak jelas, samar-samar. Nah, kata Rasulullah SAW, bagi siapapun yang menjaga dirinya dari hal-hal yang mutasyabihat, menjaga itu artinya tidak langsung, kalau ada hal-hal yang samar-samar tidak langsung diambil gitu ya. Barang siapa yang menjaga, maka dia sejatinya sedang menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Barang siapa yang dia nerabas, you know nerabas? Nerabas itu motor trail, Ustaz. Kalau kita lagi di lampu merah tuh, iya. ada lampu merah, nah kita belabas aja tuh, itu nerabas. Melanggar. Apa ya, kita tetap menabrak rambu-rambu tentang mutasyabihat yang kita masih samar-samar. Misalkan cryptocurrency, lo tahu nggak cryptocurrency? Kagak, berarti nggak usah gitu. Nggak usah. Lo tahu nggak sih hukum arisan? Nggak, ya berarti nggak usah arisan. Lo tahu nggak hukum misalkan you deposit ke e-wallet misalkan ya? Nggak tahu, ya berarti nggak usah. Karena itu masih hukumnya kita belum tahu. Itu bisa diartikan anggap aja itu mutasyabihat. Tetapi meskipun ya sebenarnya sudah ada
ada keputusan hukum dari beberapa ulama-ulama tentang bagaimana arisan dan seterusnya. Tapi kalau kita belum tahu, maka tinggalkan. Barang siapa yang meninggalkan seperti itu, maka sejatinya menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Banyak sekali yang mutasyabihat dalam kehidupan kita, yang syubhat banyak sekali. Sehingga karena Rasulullah SAW menyampaikan fa innahu la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Karena sesungguhnya sangat banyak orang yang belum tahu tentang sesuatu yang syubhat tadi. Kita harus menjaga itu. Maka ada yang haram, ada yang halal, dan ada yang syubhat. Kepengen aman, yang halal saja. Kalau belum yakin itu halal, tinggalkan. Allah alam bissawab. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Sobat Untai, ada hal yang menarik dari diskusi kita dengan Ustaz Al-Fadhil Syahdo berkaitan dengan harta. Ternyata harta itu ada 3, tapi carilah yang halal. Dan tentunya kalau itu diiringi dengan kita harus terus thalabul ilmi, Ustaz ya. Karena dengan thalabul ilm, dengan kita belajar agama Islam, dengan kita terus mengkaji Islam sesuai dengan panduan yang sahih dari Al-Quran dan hadis dan syariat, tentunya kita akan lebih paham mana yang halal yang harus kita ambil dan mana yang haram yang harus kita jauhi. Mana yang memang itu masih samar-samar, sebaiknya kita tinggalkan terlebih dahulu. Dan kita perdalam ilmu pengetahuan kita dalam agama ini, setidaknya untuk kita nantinya bisa mendapatkan cita-cita abadi ya Ustaz ya, yaitu Jannatun Na'im. Amin. Terima kasih Ustaz Al-Fadhil Syahdo, perjumpaan kita pada hari ini semoga membawa berkah untuk kita semua. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Amin. Wa